Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 4 Kudus dimanapun berada, Bapak Ibu wali murid yang senantiasa ikut mendampingi putra-putrinya dalam belajar. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, kita diberi kesehatan oleh Allah dapat melanjutkan pembelajaran kita daring mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kami turut mendoakan semoga pembelajaran kali ini diberikan kelancaran, ilmu kita diberi barokah dan manfaat. Putra-putri kelas 7 SMP Negeri 4 Kudus diberikan ilmu barokah dan manfaat, menjadi putra-putri soleh dan solihah, kebanggaan orang tua masing-masing. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran bab 5. Kemarin kita telah membahasnya, meskipun hanya sepenggal. Insya Allah kita akan melanjutkan pada pertemuan hari ini. Bab 5 kita masih membahas masalah selamat datang Nabi Muhammad kekasihku, di mana bab 5 ini entah disetting bagaimanapun, nyatanya kita pembelajaran bab 5 sampai di bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, di mana bulan ini merupakan bulan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita belajar di bab 5 ini merupakan bentuk hormat terhadap kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita diakui sebagai umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Karena hormat terhadap maulid Nabi ini digarisbawahkan di dalam Al-Quran. Surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, atas karunia Allah dan kasih sayangnya, maka bergembiralah. Kasih sayang Allah berupa Al-Quran, karunia Allah berupa Islam. Siapakah pembawanya itu? Nabi Muhammad. Maka kelanjutan ayat fal yafrahu, fabidzalika fal yafrahu, dengan hadirnya karunia Allah berupa Islam, kasih sayang Allah berupa Al-Quran, maka bergembiralah. Bergembiralah ini apa? Menyambut kehadiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Huwa khairum mimma yajma'un, yang demikian itu lebih baik daripada sesuatu yang dikumpulkan. Oleh karenanya dalam hal ini kita hormat terhadap kelahiran Nabi Muhammad itu lebih baik daripada yang lain. Nah, semoga bab 5 kita mempelajari ini termasuk di dalam kategori itu. Ini penting sekali bagi kita, terlebih kita sebagai siswa, penanaman nilai-nilai moral yang terkandung dalam perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penting sekali ini, ya. Kita mengulas sedikit dari pertemuan kemarin. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570. Ada yang mengatakan 571. Itu kalau bulan tahun Masehi. Tetapi kalau tahun Komariah disebut tahun gajah. Mengapa disebut tahun gajah? Kemarin kita telah membahasnya, karena Raja Abraha hendak menghancurkan Ka'bah yang diikuti oleh bala tentaranya dengan menaiki gajah. Akhirnya Raja Abraha berikut bala tentaranya mendapatkan kutukan dari Allah berupa penyerangan burung ababil yang membawa kerikil-kerikil dari neraka, kemudian dilemparkan kepada Raja Abraha berikut bala tentaranya, yang akhirnya menjadi hancur berkeping-keping. Hal demikian itu terjadi 50 hari, kurang lebih ya, 50 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Hal demikian terjadi karena Allah menghormati
kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 50 hari sebelum Nabi Muhammad lahir, Allah memuliakannya dengan bentuk Allah memusnahkan Raja Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah di Mekah. Hal demikian itu merupakan Allah memberikan contoh kepada kita hormat terhadap maulid Nabi. Nah, begitu. Di dalam Al-Quran tadi surat Yunus ayat 58, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Falyafrahu, maka bergembiralah. Kita bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad, itu merupakan bentuk perintah Allah di dalam Al-Quran. Ya, kita sebagai seorang Islam layaklah memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Sebagai seorang Islam saja, kira-kira apa yang diperoleh? Nah, apa yang diperoleh? Tentunya lebih baik dan lebih banyak. Ini juga terjadi pada keluarga Nabi Muhammad. Paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab ini adalah orang kafir. Orang kafir saja ketika Nabi Muhammad lahir sangat-sangat bergembira sekali. Bahkan bentuk kegembiraan paman Abu Lahab yang jelas orang kafir memerdekakan budaknya. Ada salah satu budak yang dimerdekakan oleh Abu Lahab karena sangat gembira menyambut kelahiran keponakannya yang bernama Muhammad itu kelak menjadi nabi. Paman Abu Lahab memerdekakan budaknya. Nah, menurut cerita, paman Abu Lahab di neraka setiap hari Senin mendapatkan pengurangan siksa. Nah, ini paman Abu Lahab meskipun orang kafir di dalam neraka senantiasa mendapatkan siksa, tetapi setiap hari Senin paman Abu Lahab mendapatkan pengurangan siksa. Itu adalah orang kafir. Orang kafir saja mendapatkan pengurangan siksa. Dan itu merupakan bentuk keistimewaan. Nah, apalagi kita sebagai orang Islam hormat terhadap kelahiran Nabi Muhammad. Kira-kira ganjarannya rupa apa? Bisa ditebak sendiri. Orang kafir saja mendapatkan hal demikian kok. Apalagi kita orang Islam. Lebih dari itu kan begitu. Nah, ini kesempatan bagi kita di bulan Maulid. Kita mempelajari bab 5. Sekaligus hormat terhadap kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gitu. Lanjut. Lahir di kota Mekah 12 Rabiul Awal tahun 570 atau 571. Ayahandanya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Rasulullah lahir dalam keadaan yatim, sudah tidak mempunyai ayah. Karena pada waktu Nabi Muhammad berada dalam kandungan ibunda, kurang lebih berusia 6 bulan, ayahandanya wafat. Akhirnya Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim, sudah tidak mempunyai ayah. Kemudian ketika itu Rasulullah belum menjadi Rasul ya, masih disebut Muhammad begitu. Muhammad kecil dalam asuhan Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini adalah seseorang yang menyusui. Ini di daerah Arab Mekah sana hal biasa terjadi persusuan. Kalau di daerah kita jarang yang semacam itu. Di daerah sana seringkali terjadi demikian. Disusui oleh Halimatus Sa'diyah di dalam pengasuhan itu. Kemudian setelah itu pada usia 6 tahun begitu, Rasulullah Nabi Muhammad, Muhammad diajak ibundanya untuk pergi ke Madinah berziarah kepada keluarga ayahandanya Abdullah, sekaligus berziarah ke makam Abdullah beserta Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah budaknya ayahandanya. Bapak Abdullah merupakan ayahanda Rasul. Ayahanda Muhammad mempunyai budak yang bernama Ummu Aiman. Ketika ibunda Siti Aminah pergi ke Madinah untuk berziarah ke
makam Bapak Abdullah, Ummu Aiman yang senantiasa menemaninya. Bahkan diberikan petunjuk bahwa makam Abdullah berada di tempat ini. Itu Ummu Aiman. Lah, ketika berada di sana, Ibunda Muhammad jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Akhirnya Muhammad dalam keadaan yatim piatu, usia 6 tahun, sudah tidak mempunyai ayah dan juga tidak mempunyai ibu. Akhirnya Muhammad dibawa pulang ke Mekah untuk mendapatkan pengasuhan dari kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Muhammad diasuh oleh Abdul Muthalib sebagai kakeknya kurang lebih 2 tahun, yaitu sampai usia 8 tahun. Setelah itu kakek Abdullah meninggal dunia, Muhammad usia 8 tahun. Setelah usia 8 tahun, Muhammad diasuh oleh pamannya bernama Abu Thalib. Paman Abu Thalib senantiasa merawat Muhammad dengan baik, diajarinya dengan berbagai macam pengetahuan, mengajari kemandirian, entah itu kemandirian dalam berenang, kemudian dalam panahan, nah begitu, kemudian diajari ilmu perdagangan, nah begitu, hingga akhirnya Muhammad memperlihatkan sifat-sifat baik. Sifat apa itu? Sifat kejujuran. Inilah modal utama yang ditampakkan Muhammad ketika berdagang, belajar berdagang. Ya, belajar berdagang saja Muhammad menampakkan sifat kedewasaannya dan sifat kejujurannya. Ini modal utama yang dimiliki oleh Muhammad dibanding orang-orang yang lain. Nah, ketika itu Muhammad berusia 12 tahun, diajak pamannya Abu Thalib berdagang di negeri Syam atau Syria sekarang. Nah, ketika di sana berjumpa dengan pendeta Nasrani bernama Bukhairah. Pendeta Bukhairah itu melihat pribadi Muhammad terdapat ciri-ciri kenabian akhir zaman. Nah, paman Abu Thalib dinasihati oleh pendeta Bukhairah itu untuk segera membawa pulang remaja ini ke Mekah karena dikhawatirkan akan disakiti oleh penduduk-penduduk Quraisy, karena di dalam pribadi remaja ini Muhammad terdapat ciri-ciri kenabian akhir zaman. Akhirnya apa? Muhammad dibawa pulang dan mendapatkan pengasuhan dari paman Abu Thalib secara baik. Nah, setelah itu Muhammad berlanjut terus untuk berdagang. Ketika itu berdagang mengikuti Siti Khadijah, nah, yang akhirnya menjadi istri beliau. Rasulullah Muhammad, belum Rasulullah nanti pada usia 40. Muhammad selalu menampakkan sikap-sikap baik. Tadi sifat kejujuran, ini modal utama yang dimiliki oleh Muhammad. Sifat kejujuran itu ditampakkan dengan baik hingga akhirnya Muhammad ikut berdagang kepada Khadijah, selalu mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Ini mendapat keuntungan yang luar biasa hingga akhirnya apa? Siti Khadijah merasa tertarik dengan pribadi Muhammad. Akhirnya pada suatu ketika Muhammad dipinang oleh Siti Khadijah itu. Akhirnya apa yang terjadi? Keluarga Muhammad menerima pinangan dari Siti Khadijah. Akhirnya Siti Khadijah mendapatkan istri, mendapatkan suami Muhammad. Usia 25 Muhammad menikah dengan Siti Khadijah yang berusia 40 tahun. Meskipun beda usia, tetapi keduanya saling melengkapi. Yang terjadi antara keduanya, tercipta keluarga yang harmonis, tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, saling pengertian dan saling perhatian. Itulah kunci utama. Akhirnya apa yang terjadi? Muhammad berumah tangga beserta Siti Khadijah dikaruniai 7 anak, ya, dikaruniai 7 anak. Alhamdulillah dengan baik berjalan.
Nah, suatu ketika Muhammad memperhatikan kondisi masyarakat Mekah yang sangat memprihatinkan. Budaya jahiliyah masih saja terjadi. Muhammad mengasingkan diri. Di dalam bahasa buku paket ataupun LKS itu uzlah. Muhammad mengasingkan diri. Seringkali bertapa di Gua Hira. Ya, ketika Muhammad bertapa di Gua Hira, pada akhirnya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama. Ini mendekati usia 40. Akhirnya pada usia 40 itu Nabi Muhammad berada di dalam Gua Hira, mendapatkan dekapan yang sangat erat dari malaikat Jibril. Muhammad disuruh untuk membaca. Ini pertama kalinya Muhammad diangkat menjadi Rasul di Gua Hira itu pada tanggal 17 Ramadan. Pada tanggal 17 Ramadan, Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah berupa Al-Quran. Ayat yang pertama turun. Surat yang pertama, ya ayat-ayatnya. Ayat yang pertama terdapat surat Al-Alaq 5 ayat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat itu menandakan Muhammad keturunan ayat Al-Qur'an yang menandai bahwa Muhammad diangkat menjadi Rasul. Maka kali ini menyebutnya sebagai Nabi Muhammad ataupun Rasulullah begitu. Kalau tadi hanya Muhammad, tetapi ini sudah menjadi Nabi. Maka menyebutnya juga Nabi Muhammad ataupun Rasulullah begitu. Ini sebagai penghormatan kita terhadap pemimpin agung dunia yang membawa perubahan dunia lebih baik, mengangkat derajat kemanusiaan, mengangkat sisi segalanya, ekonomi, agama, budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan ini terangkat melalui pribadi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal demikian ini merupakan bentuk penghormatan terhadap Rasulullah, kan begitu. Enaknya demikian. Nah, ketika itu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama berupa ayat Al-Quran. 5 ayat itu di dalam surat Al-Alaq. Ketika itu Nabi Muhammad disuruh malaikat Jibril untuk membaca 5 ayat itu. Iqra ya Muhammad. Bacalah wahai Muhammad. Nabi tetap mengedepankan sifat jujurnya itu. Ma'ana biqori'in. Sampai 3 kali. Wahai Jibril, sungguh kami tidak dapat membaca sesuatu. Iqra ya Muhammad, bacalah Muhammad. Sampai 3 kali. Nabi tetap menjawab yang sama. Ma'ana biqori'in. Wahai Jibril, sungguh kami tidak dapat membaca apapun. Begitu. Akhirnya Nabi dituntun oleh malaikat Jibril membaca 5 ayat itu. Iqra seterusnya sampai 5 ayat. Allamal insana malam ya'lam. Ya. Nah, setelah itu Nabi Muhammad pulang dari Gua Hira. Ketika berada di rumah, badannya panas gemetar begitu. Panas gemetar, akhirnya apa? Berkata kepada istri tercinta Khadijah Al-Kubra, Zammiluni, zammiluni. Wahai istriku, saya dalam keadaan gemetar, panas dingin begini. Tolong saya beri selimut, ya gitu. Saya selimuti. Ya. Akhirnya apa? Siti Khadijah, istri tercinta, menyelimuti badan Rasulullah, semacam itu. Lah, panasnya Rasulullah bukan main. Ada apa ini? Akhirnya apa? Siti Khadijah membawa suami tercinta Rasulullah kepada saudaranya. Saudara dari Khadijah. Kalau dalam bahasa Jawa Kudus itu disebut nak dulur, ya, nak dulur, anaknya paman.
namanya nak dulur, yang bernama Warokoh. Warokoh ini seseorang yang dapat membaca batiniah, katakan bahwa pribadi suami tercinta Muhammad, badannya panas gemetar semacam ini, ada apa? Akhirnya apa? Warokoh dapat mengatakan sesuatu. Wahai Khadijah, ketahuilah bahwa suami engkau kali ini diangkat oleh Allah sebagai Rasul. Begitu. Ini Warokoh bin Naufal menjawab semacam itu. Diangkat sebagai Rasul pilihan Allah. Nah, dalam hal ini akhirnya apa? Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi Rasul dengan tadi keturunan ayat surat Al-Alaq, 5 ayat tersebut. Akhirnya Nabi Muhammad berbadan panas gemetar begitu sehingga diselimuti oleh istri tercinta Khadijah Al-Kubra. Nah, setelah itu apa? Keturunan ayat lagi yang menunjukkan kondisi Nabi Muhammad yang panas gemetar dan diselimuti semacam itu. Kemudian turun ayat lagi, Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir. Seterusnya itu, wahai orang yang berselimut, bangunlah. Gitu. Ini merupakan seruan kepada Nabi Muhammad untuk melakukan dakwah. Jadi pada waktu itu Nabi Muhammad mendapatkan predikat dari Allah sebagai Rasul begitu, menyebarkan agama Islam kepada masyarakat sekitar. Semula masih dalam keadaan sembunyi-sembunyi, belum berani untuk memperlihatkan kepada seseorang. Tetapi pada akhirnya Rasulullah menyebarkan Islam itu kepada keluarga terdekat. Ya, kepada keluarga terdekat dulu. Nah, setelah berhasil menyebarkan agama Islam kepada keluarga terdekat, kemudian ada seruan ayat lagi yang ditegaskan di dalam surat Al-Hijr ayat 15. Surat Al-Hijr ayat 94. Fasda bima tu'maru wa a'ril anil musyrikin. Mari kita berlatih membaca, berlatih membaca. Hal demikian ini kita berlatih membaca ini, ya kita belajar ya. Seumpama salah, ya semoga dimaafkanlah. Kita belajar yang semacam itu, meskipun salah akan berpahala double, ya. Karena apa? Yang pertama kita mempunyai niatan belajar, yang kedua kita mempunyai niatan membaca Al-Quran. Setiap kita membaca Al-Quran, setiap huruf ini berpotensi pahala 10 kali lipatan pahala. Ya, mari fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Di dalam buku paket itu halaman 67 ayat Al-Quran yang paling atas, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, ini merupakan bentuk seruan Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Nah, ketika Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi, berhasil merekrut orang terdekat. Yang pertama dari kalangan orang perempuan, yaitu istri tercinta Khadijah. Kemudian dari kalangan anak-anak kecil, Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan orang tua, Abu Bakar As-Siddiq. Dari kalangan budak, Ummu Aiman, Zaid bin Harithah, dan lain sebagainya. Itu adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran Nabi Muhammad, memeluk agama Islam yang pertama kali itu. Nah, mereka yang mengikuti dakwah Rasul
Yang pertama itu disebut as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali mengikuti dakwah Rasulullah memeluk agama Islam, ya, dari 4 golongan itu. Istri tercinta Khadijah, dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib, kalangan orang tua Abu Bakar As-Siddiq, kalangan budak Ummu Aiman dan Zaid bin Harithah dan sebagainya. Nah itu. Kemudian setelah itu dengan turunnya ayat tadi, fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Ini merupakan bentuk seruan dakwah secara terang-terangan. Akhirnya Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Terang-terangan ini otomatis akan mempengaruhi pola dan budaya masyarakat jahiliyah Arab Mekah. Masyarakat Arab jahiliyah, bentuk budayanya adalah menyembah berhala. Dan budaya jahiliyah masih saja berjalan. Ya Allah, perbudakan ada, kehormatan kemanusiaan seolah tidak ada. Wanita, ya Allah, nuwun sewu, tidak ada harganya. Perkosaan masih saja terjadi. Nabi Muhammad memegang agama Islam, menyebarkan agama Islam ini dalam rangka mempunyai misi dakwah. Misi dakwah Rasulullah yaitu mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi sejahtera berdasarkan agama tauhid. Nah, begitu. Ini misi dakwah Rasul, yaitu nanti bisa dicatat, mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi sejahtera berdasar agama tauhid. Agama Islam, ya, agama tauhid itu adalah agama Islam, menjadikan masyarakat jahiliyah menjadi sejahtera. Sejahtera dengan aturan tatanan agama Islam terdapat di mana? Di dalam Al-Qur'an. Maka tadi fal yafrahu, fabidzalika fal yafrahu. Maka bergembiralah dengan hadirnya Al-Qur'an dan Islam itu. Siapa yang membawa? Nabi Muhammad. Maka bergembiralah begitu. Kita hormat kelahiran Nabi Muhammad merupakan bentuk perintah Al-Quran, begitu. Maka misi dakwahnya tepat itu, mengubah kondisi masyarakat jahiliyah menjadi sejahtera berdasarkan agama tauhid. Nah, oleh karenanya Rasul ketika berdakwah secara terang-terangan mendapatkan tekanan dari masyarakat jahiliyah Mekah, ya, selalu mendapatkan tekanan. Bahkan Nabi Muhammad melalui pamannya yang bernama Abu Thalib semacam itu, orang-orang kafir jahiliyah menekan paman Abu Thalib untuk menghentikan dakwah keponakannya Muhammad. Nabi Muhammad ditawari bentuk materi, tetapi hal demikian tidak mempan. Bahkan masyarakat jahiliyah mengatakan, wahai paman Abu Thalib, yang diharapkan keponakanmu ini apa? Kalau keponakanmu menginginkan harta benda, kami siap memberi. Kalau diinginkan jabatan, kami siap memberi. Kalau yang diinginkan adalah kesejahteraan, kami siap, dan lain sebagainya. Itu bersifat kematerian belaka. Nabi Muhammad berdakwah tidak mengharapkan kematerian. Kalau kematerian semacam itu, nuwun sewu, namanya orang materialistis. Nabi Muhammad bukan materialistis. Ini dakwah merupakan utusan dari Allah untuk menyampaikan risalah kepada umat berupa agama Islam. Maka kalau dibandingkan dengan harta benda semacam itu, ya tidak ada apa-apanya. Maka semacam itu yang terjadi kontra masyarakat yang telah membudaya di masyarakat jahiliyah. Dengan datangnya ajaran Nabi Muhammad, semacam itu selalu kontra terus. Akhirnya terjadi hal-hal yang sangat-sangat tidak diinginkan oleh masyarakat Islam di Mekah. Bahkan Nabi Muhammad diancam untuk dibunuh. Ya, diancam untuk dibunuh. Ya Allah, diancam untuk dibunuh. Maka dalam hal ini akhirnya apa? Terjadi pemboikotan.
dakwah Rasulullah kepada masyarakat Mekah yang secara terang-terangan semacam itu terus mendapatkan perlawanan. Bahkan nyawa pun Nabi Muhammad terancam akan dibunuh. Ya, di antara hal demikian itu akhirnya apa? Orang Quraisy Mekah membuat semacam pemboikotan. Ya, yang pertama di dalam buku LKS, buku paket bisa dibaca halaman 68 yang paling bawah itu. Ya, nomor 1, kaum Quraisy tidak akan menikahi orang Islam. Kemudian orang Quraisy tidak menerima permintaan nikah dari orang Islam. Kaum Quraisy tidak akan melakukan jual beli dengan orang Islam. Ada 6 itu. Kaum Quraisy tidak akan berbicara ataupun menengok orang Islam yang sakit. Kaum Quraisy tidak akan mengantar mayat orang Islam ke kubur. Kaum Quraisy tidak akan menerima permintaan damai orang Islam dan menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Ya Allah, semacam itu yang terjadi pemboikotan dari kaum masyarakat Quraisy Mekah. Semakin gencarnya masyarakat Quraisy menentang dakwah Rasulullah yang semacam itu. Tetapi ini adalah bentuk perjuangan Nabi Muhammad dalam menegakkan agama Islam. Maka hal demikian teruslah dilakukan terus-menerus, menyusun kekuatan dengan baik, ya, menyusun kekuatan dengan baik. Bahkan akhirnya yang demikian itu melihat kondisi Mekah kelihatannya kurang cocok untuk dilakukan dakwah menyerukan agama Islam. Akhirnya Nabi Muhammad harus pindah dari Mekah menuju Madinah. Akhirnya Nabi Muhammad pergi ke Madinah beserta para masyarakat yang mengikutinya itu. Akhirnya pindah ke Madinah, ya. Akhirnya pindah ke Madinah. Lah, ketika di Madinah, ini ringkas cerita. Jadi ketika di Mekah begitu, Nabi Muhammad selalu menyerukan dakwahnya. Terlebih masyarakat Madinah yang kala itu melakukan peribadahan di Mekah, entah haji ataupun apa begitu, masyarakat Madinah yang datang ke Mekah teruslah diberi ajakan oleh Nabi Muhammad tentang ajaran-ajaran keislaman itu. Akhirnya masyarakat Madinah juga menerima dengan baik. Masyarakat Madinah menerima dengan baik. Nah, penerimaan masyarakat Madinah semacam itu akhirnya ketika mereka kembali ke Madinah, di Madinah juga telah berkembang Islam itu. Nah, akhirnya di Mekah sendiri Nabi Muhammad selalu mendapatkan perlawanan semacam itu. Akhirnya Nabi Muhammad memutuskan untuk pindah dari Mekah menuju ke Madinah. Nah, ketika sampai di Madinah, masyarakat Madinah banyak yang sudah memeluk agama Islam. Maka ketika Nabi Muhammad sampai di Madinah mendapatkan penghormatan yang luar biasa. Ketika di Madinah Nabi Muhammad disambut dengan berbagai macam sambutan penghormatan. Salah satunya adalah itu yang sering kita baca, Tola al-Badru alaina. Tola al-Badru alaina min thaniyatil wada'. Seterusnya itu merupakan bentuk penghormatan masyarakat Madinah atas hijrahnya Rasulullah dari Mekah menuju ke Madinah. Penghormatan masyarakat Madinah sangat luar biasa. Akhirnya apa? Ketika di Madinah Nabi Muhammad menyusun segalanya, menyusun kekuatan politik, menyusun kekuatan dakwah, hingga akhirnya masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang berperadaban. Nah, ini menjadi masyarakat yang berperadaban, masyarakat yang maju keilmuannya, maju SDM-nya, maju kehidupannya, karena masyarakat Madinah menerima dakwah Nabi Muhammad secara baik, bukan malah memusuhi. Ini sifat Nabi Muhammad yang selalu dikedepankan di dalam berdakwah ini, ya.
Nabi Muhammad itu di dalam dakwah selalu menampilkan sikap terpuji dan mempunyai sifat sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Kemudian menyebarkan misi dan mencari pendukung dari orang-orang terdekat. Berdakwah secara terbuka pada saat kedudukan makin menguat, melakukan hijrah untuk menyusun kekuatan, menyadarkan yang kelima, menyadarkan keberhasilan kepada Allah. Jadi Nabi Muhammad di dalam dakwah ini bukan sekarpe dhewe, bukan. Ini merupakan petunjuk dari Allah. Makanya pada masyarakat yang bisa menerima dakwah Rasulullah yang semacam itu, merekalah yang menjadi pemenang. Terbukti di Madinah malah menjadi yang baik. Masyarakat berperadaban baik, keilmuannya maju, kondisi politik juga baik, ekonominya juga terangkat, dan lain sebagainya. Ini merupakan dakwah Nabi Muhammad dari Mekah sampai ke Madinah. Nah, begitu. Di Madinah berjalan dengan baik. Ya Allah, inilah yang terjadi. Tetapi akhirnya yang terjadi dalam masa semacam itu, suatu saat, ini nanti di semester 2 insya Allah, Mekah akan ditaklukkan kembali. Ya, jadi selama Nabi berada di Mekah, berada di Madinah, menyebarkan agama Islam dengan baik semacam itu, masyarakat juga mendukung. Akhirnya Mekah yang semula tanah kelahiran Nabi Muhammad, yang masih berjalan budaya-budaya jahiliyah, suatu saat akan dikuasai kembali. Ya, itu nanti di semester 2, yaitu yang dikenal dengan Fathu Mekah. Ya, yang dikenal dengan Fathu Mekah. Nah, Nabi Muhammad menerima, kembali lagi, Nabi Muhammad menerima Al-Quran semacam itu secara berangsur-angsur dalam 23 tahun. Ya, dalam 23 tahun. Ini mempunyai maksud apa? Al-Quran, supaya bisa diterima dengan baik, dapat dihafalkan, merasuk di dalam hati. Ya, yutsabbita bihi fu'adak warattalnahu tartila, semacam itu. Nah, dalam dakwah Rasul yang semacam itu, akhirnya apa? Rasul mempunyai pengikut yang banyak. Karena dalam dakwah Rasul bukan sekarepe dhewe, sekali lagi, bukan sekarepe dhewe, tetapi Rasulullah berdakwah itu merupakan perintah dari Allah yang semuanya murni karena Allah, murni karena Allah. Nah, bentuk perjuangan Nabi Muhammad menyeru masyarakat untuk memeluk agama Islam semacam itu dari zaman dahulu, akhirnya dapat kita terima sampai sekarang ini. Kita memeluk agama Islam itu merupakan bentuk dakwah Nabi Muhammad. Makanya hal demikian ini kita mendapatkan karunia dari Allah berupa apa? Agama Islam. Nah, ini loh yang perlu kita syukuri. Yang perlu kita syukuri di situ. Kita menjadi orang-orang Islam itu merupakan bentuk dakwah Rasulullah yang kala itu berapa tahun itu, ribuan tahun, zaman Nabi Muhammad sampai sekarang kita ini di tahun, kalau tahun Komariah 1442 Hijriah, tetapi kalau tahun Syamsiah tahun 2020 kita diberi agama Islam. Berkat siapa itu? Berkat perjuangan Nabi Muhammad. Ini merupakan karunia Allah, ya, karunia Allah, dan juga kasih sayang Allah berupa Al-Quran tadi. Ya, maka hal demikian layaknya kita fal yafrahu, maka bergembiralah, bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Di bab 5 ini dibahas semacam itu. Maka saya kemarin untuk menyuruh mempelajari, ini gunanya supaya keimanan kita terhadap Nabi Muhammad menguat, karena kita mengetahui jasa-jasa agung Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam di muka bumi ini. Berawal dari tahun dulu sampai sekarang, hingga sampai kita ini memeluk agama Islam. Nah, ini merupakan bentuk
perjuangan Nabi Muhammad yang sangat luar biasa. Makanya tema selamat datang wahai kekasihku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pas ini. Maka kita belajar di bab 5 menyambung ya. Maka ini masih di bulan Maulid, maka marilah kita menghormati kelahiran Nabi Muhammad apapun, dengan cara apapun, yang seringkali hormat Maulid dengan membaca Maulid Al-Barzanji, Maulid Simtuduror, berada di musola-musola tertentu, masjid ataupun perkampungan-perkampungan, mari itu digalakkan dengan baik lah begitu. Tetapi yang paling utama kita mengikuti hormat Maulid semacam itu, yang terpenting adalah mengedepankan akhlak ya, mengedepankan akhlak. Artinya apa? Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak masyarakat dahulu yang masih berbudaya jahiliyah semacam itu. Rasulullah dakwah ini menggunakan akhlak-akhlak terpuji ya. Sebagai contoh terkecil saja, kita ketika masuk ke dalam kamar kecil, layaknya ajaran Rasulullah itu mendahulukan kaki kiri. Ketika keluar dari kamar kecil, mendahulukan kaki kanan. Nah, kemudian lagi ketika makan, membaca bismillah. Ya, setiap kali berbuat kebaikan membaca bismillah. Kita belajar diawali dengan membaca basmalah. Dengan orang tua kita berlaku sopan, setidaknya mengucapkan salam kepada orang tua. Ini merupakan akhlak-akhlak Rasulullah begitu. Lah, kita hormat terhadap Rasulullah. Yang terpenting di situ. Jangan hanya sekedar seremonial acara menghadiri semacam itu, tetapi tidak mempunyai akhlak. Lah ini yang parah. Ya. Yang baik bagaimana? Ya hormat Maulid semacam itu. Di samping itu akhlak kita bekali dengan yang baik semacam itu. Dengan orang tua kita salam. Mengawali setiap perbuatan baik dengan membaca basmalah. Masuk kamar kecil kaki kiri, keluar kaki kanan. Masuk masjid kaki kanan dulu, keluar dari masjid kaki kiri dulu, begitu seterusnya, itu merupakan akhlak-akhlak Rasulullah. Yang terpenting di situ. Maka kita hormat, kita melakukan hal semacam itu merupakan hormat terhadap Rasulullah. Ajarannya Rasulullah semacam itu kok. Itu nabi-nabi kita sendiri. Kenapa kita tidak mengikutinya? Kan begitu. Ini perjuangan Nabi Muhammad sangat luar biasa. Yang kalau kita ikuti pasti akan memberikan keselamatan kepada kita dunia akhirat. Ya begitu. Ini dawuh firman Allah juga sabda Nabi secara hak kok, yang disampaikan kepada kita umat ya, mengikuti sunnah Nabi Muhammad juga mengikuti Al-Quran ya itu. Nah, akhirnya setelah kita mengikuti perjalanan dakwah Nabi Muhammad semacam itu, akhirnya apa? Ketika di Madinah menyusun kekuatan politik dengan baik, Nabi Muhammad dakwah di Madinah, di mana Madinah itu masyarakatnya sangat-sangat beragam. Bukan hanya masyarakat Islam saja yang menduduki Madinah, tetapi Madinah terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah kaum muslimin. Memang banyak orang Islam, tetapi di Madinah juga ada kaum Yahudi yang didiami oleh berbagai macam suku-suku. Ada suku Quraidah, suku Nadir, suku Qainuqa. Kemudian ada bangsa Arab yang belum menganut Islam. Masyarakat Madinah sangat beragam semacam itu. Akhirnya ini dalam menyusun kekuatan politik di negeri Madinah sebagai kekuatan penyusunan dakwah Nabi Muhammad semacam itu, akhirnya terjadi Piagam Madinah. Ini di dalam LKS
hanya ada sebutan Piagam Madinah tetapi belum dijelaskan. Mohon ini nanti bisa dicatat ya. Piagam Madinah yang pertama, tiap golongan memiliki kebebasan dalam beragama dan berpolitik. Ya, saya ulangi. Tiap golongan memiliki kebebasan dalam beragama dan berpolitik. Yang kedua, seluruh penduduk Madinah, baik kaum muslim maupun Yahudi, harus membantu dalam bidang moral dan material. Mereka harus bahu-membahu dan menangkis segala serangan terhadap kota Madinah. Dan yang keempat, dalam segala hal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin teratas bagi seluruh penduduk Madinah. Kepada beliaulah dibawa segala perkara dan perselisihan untuk diselesaikan. Artinya apa? Dalam menyusun kekuatan kenegaraan, Rasulullah mengajarkan bentuk demokrasi, ya, demokrasi bukan berat sebelah bukan, tetapi memandang kondisi masyarakat yang berbeda. Inilah yang ditanamkan Rasulullah dalam berdakwah, menyusun kekuatan politik, memimpin negara. Jadi Nabi Muhammad itu di Madinah sebagai presiden, sebagai pemimpin agama, juga pemimpin negara. Di situ loh. Rasulullah semacam itu dimulai dari kecil menjadi seorang yatim piatu, tidak mempunyai ayah juga tidak mempunyai ibu. Akhirnya diasuh oleh paman Abu Thalib semacam itu, nuwun sewu. Kon angon wedhus. Di dalam Rasulullah, di dalam Muhammad, kembali ke Muhammad karena masih kecil. Muhammad menggembala kambing semacam itu, beliau juga berpikir bagaimana cara mengatur segalanya. Dari usaha terkecil semacam itu akhirnya dapat merubah kondisi masyarakat yang semakin baik. Jadi kalau kita ingin menjadi seseorang pemimpin, ya mulai dari kecil yang semacam itu. Maka jangan merasa minder bagi seseorang yang kurang beruntung semacam itu, nanti akhirnya akan menjadi ini. Belum tentu. Nabi Muhammad kecil, contohnya yatim piatu, tak mempunyai ayah, tak mempunyai ibu, tetapi yang dimiliki modal utama Muhammad adalah kejujuran dan ulet, etos kerja yang tinggi. Di situ akhirnya apa? Sifat Muhammad jujur, ya, juga ada sifat fatonah, cerdas, kemudian sifat tanggung jawab selalu diberlakukan oleh Muhammad hingga akhirnya menjadi pemimpin dunia. Bukan pemimpin negara, pemimpin dunia. Bahkan kita sendiri belum pernah menjumpai Nabi Muhammad itu seperti apa, tetapi kita mempunyai di dalam belajar bab 5 ini, kita mempercayai kok Muhammad sebagai utusan Allah, menjadi Rasul semacam itu akhlaknya. Subhanallah. Subhanallah. Ini bisa terjadi semacam itu. Bagaimana ya? Akhirnya kita bisa meniru. Nah, bentuk peniruan semacam itu merupakan kita meneladani gitu, meneladani sikap-sikap Rasul yang baik. Itu merupakan hal yang positif yang dapat kita ambil pelajaran di bab 5 ini. Jadi bukan meremehkan seseorang, bukan, tetapi kita bisa belajar dari sikap-sikap positif Nabi Muhammad semacam itu hingga akhirnya menjadi pemimpin dunia, ya. Ini masih ada keterkaitan bab 1, 2, 3, 4, 5 loh ya. Masih ada keterkaitan, ya. Bab 2 kemarin ada membahas kejujuran, ya. Lah di sini Nabi Muhammad contohnya, ya. Kemudian toharoh, bersuci, Nabi Muhammad sebagai tokoh sentral bersuci. Kemudian sholat berjamaah di bab 4 kemarin, Nabi Muhammad pemimpin agama. Jadi selama Nabi Muhammad berada di Madinah begitu, menjadi imam sholat, terus menerus menjadi imam sholat.
imam sholat. Nah, berarti masyarakat Madinah ketika sholat pergi semacam itu selalu mengikuti jamaah bersama Nabi. Nabi menjadi imamnya, masyarakat yang lain menjadi makmumnya. Maka saya katakan bab 1, 2, 3, 4, 5 ini menyambung menjadi satu. Ya, terlebih di bab 5 kita belajar hormat terhadap Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan begitu. Nah, semacam itu akhirnya di dalam Rasulullah berdakwah semacam itu teruslah berjalan dengan baik hingga akhirnya kita masuk di LKS itu huruf H wafatnya Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah wafat semacam itu, Rasulullah menyampaikan ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'amati wa raditu lakumul islam madina. Agak melebar sedikit ya. Ini mestinya nanti semester 2 ada, tapi ini kita singgung sedikit begitu. Tidak masalah. Ini ayat tersebut terbaca ketika Nabi Muhammad di dalam khutbah haji wada. Ketika ayat tersebut terbaca, para masyarakat menyambut gembira. Wah, senang. Karena apa? Agama Islam dianggap sudah sempurna. Masyarakat banyak yang terkecoh dengan pernyataan Nabi semacam itu. Dianggap sempurna lebih baik. Tetapi ada sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, justru malah menangis menanggapi pernyataan Nabi semacam itu. Kalau agama Islam telah disempurnakan, maka ini berarti pembawa Islam akan segera wafat. Maka hal demikian itu masyarakat bertanya, apakah benar ungkapan Abu Bakar demikian? Akhirnya ditanyakan kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah benar demikian? Panjenengan telah menyampaikan agama Islam dengan sempurna, pertanda panjenengan akan wafat. Rasul pun mengatakan, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat membenarkan ungkapan Abu Bakar yang skala itu malah menangis. Abu Bakar saja yang menangis. Masyarakat gembira, Abu Bakar menangis. Akhirnya setelah diklarifikasi kepada Rasulullah semacam itu, akhirnya Rasulullah pernyataannya juga sama, akan wafat. Akhirnya masyarakat kian menangis semuanya, mengikuti nangisnya Abu Bakar. Ya Allah, ini karena apa? Sesuatu yang telah sempurna, maka akan menjadi berkurang. Nabi Muhammad telah menyampaikan Islam dengan baik, dengan sempurna, maka ini pertanda Rasulullah akan wafat. Semacam itu. Akhirnya masyarakat menangis karena menyambut pemimpin dunia yang semacam itu secara arif, bijaksana, ngerumati masyarakat sekian baiknya. Ya Allah akan ditinggal pergi. Ya Allah. Akhirnya masyarakat menangis. Masyarakat menangis. Ya Allah. Akhirnya apa? Perlahan di dalam LKS, mari dibaca halaman 46 itu. Akhirnya apa? Ketika Rasulullah hendak wafat begitu, masih saja memikirkan umat. Ya, masih saja memikirkan umat. Karena ketika Rasulullah nuwun sewu, nyawa dijabut semacam itu, bermula dari kaki ke atas. Nabi mengatakan sakitnya seperti ini, nyawa lepas dari badan. Nabi mengatakan umatku bagaimana ya, umatku bagaimana? Masih saja memikirkan umat yang semacam itu. Ya Allah, akhirnya apa? Terjadilah Rasulullah wafat. Wafatnya Rasulullah sama halnya ketika lahir. Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Rasulullah wafat juga sama Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Jadi Rasulullah lahir, Rasulullah wafat pada tanggal dan pada hari, tanggal, bulan yang sama. Tanggal harinya Senin, tanggalnya 12,
bulannya Rabiul Awal. Begitu. Antara lahir dengan wafat juga sama. Nah ini hanya satu Nabi Muhammad tok, yang lain belum ada. Bahkan malah mungkin ono, hanya Nabi Muhammad tok. Maka kenapa yang diperingati kok malah kelahirannya? Nah begitu. Bukan wafatnya. Ini perbedaannya demikian. Nabi Muhammad lahir ini untuk membawa perubahan dunia, yaitu membawa agama Islam. Membawa agama Islam juga menerima wahyu Al-Quran dari Allah. Ya, Islam yang semula itu dibawa Nabi Muhammad, hingga sekarang ini kita memeluk agama Islam. Betapa besar pahala Nabi hingga bisa mengislamkan orang seperti kita ini. Bahkan nanti semoga anak cucu kita kian menjadi Islam yang baik, begitu dari kita. Jadi kita nanti bisa menyiarkan Islam kepada anak cucu keturunan kita dengan baik. Kira-kira Nabi Muhammad ganjarannya kaya apa? Sungguh luar biasa. Makanya yang diperingati hari lahirnya itu karena Nabi Muhammad lahir ke dunia ini membawa perubahan yang lebih baik, menyerukan masyarakat untuk memeluk agama Islam. Gitu. Karena Rasulullah lahir membawa kebaikan, menyuruh masyarakat untuk memeluk agama Islam, mengikuti ajaran Allah semacam itu. Maka yang diperingati adalah hari lahirnya, ya, hari lahirnya. Contoh lagi di Indonesia saja, tanggal 21 April diperingati hari Kartini karena Raden Ajeng Kartini membawa perubahan untuk masyarakat Indonesia. Kaum perempuan terlebih bisa belajar. Yang semula kaum perempuan tidak mempunyai hak untuk belajar, tetapi Raden Ajeng Kartini berjuang bagaimana masyarakat bisa belajar. Masyarakat perempuan terlebih bisa belajar. Akhirnya masyarakat perempuan bisa terangkat harkat martabatnya. Bukan selamanya kaum perempuan hanya berada di dapur, kon masak tok, kon umbah-umbah tok. Bukan, tetapi mempunyai kesempatan untuk belajar. Akhirnya yang kita ketahui sekarang ini banyak orang-orang perempuan yang sukses menapaki kehidupannya. Nah itu karena apa? Perjuangan Raden Ajeng Kartini. Ini lingkup Indonesia. Nabi Muhammad, wah subhanallah, lingkup dunia. Maka tiada pemimpin yang dapat menyamai Nabi Muhammad. Inilah bentuk penghormatan kita Nabi Muhammad. Maka layak ya kita pelajari bab 5 ini dengan baik. Mohon untuk dipelajari ulang bab ini karena ini merupakan hormat kita terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Maulid bab 5. Begitu nggih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai penutup, kami memberikan tugas kepada siswa semuanya, mohon untuk dikerjakan uji kompetensi 5. Ya. Uji kompetensi 5 halaman 48 itu mohon untuk dikerjakan sampai halaman 51. Jadi saya ulangi, untuk tugas di bab 5 ini mengerjakan LKS halaman 48 sampai halaman 51. Gitu nggih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.